Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa taba'a bi atharihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Musibah dan bencana silih berganti, beragam jenis dan bentuknya. Ada yang menimpa jiwa seseorang, ada yang menimpa tubuhnya, ada yang menimpa hartanya, ada yang menimpa keluarganya, dan ada yang menimpa sisi lainnya. Berbagai ujian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan, ujian kepada kalian, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wath thamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat yang mulia ini adalah pemberitaan dari Allah Jalla Jalaluh kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan menguji mereka dengan perkara-perkara tersebut, supaya nyata diketahui mana di antara mereka yang termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang jujur di atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut di ayat yang kedua, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah mereka dibiarkan begitu saja? Apakah mereka menyangka dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melanjutkan di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebagaimana Allah telah menguji, Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara kalian, di antara mereka yang jujur di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang hanya sekedar iddia, hanya mengaku beriman kepada Allah, namun tatkala diuji dengan musibah dia tidak bersabar. Maka sikap terbaik bagi kaum mukminin, orang yang beriman, tatkala mendapatkan musibah adalah apa yang disebutkan pada ayat yang berikutnya. Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa mereka orang-orang yang bersabar itu? Hakikat orang yang bersabar itu Allah sebutkan, mereka orang-orang yang tatkala ditimpa musibah dia mengucapkan kalimat istirja, kalimat pengembalian.
Inna lillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah, ya kepadanya lah kita akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat, mendapatkan keberkahan sholawat yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin jamaah Jum'ah arsyadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya berkaitan dengan musibah. Sebagian orang menyangka bahwa bila dirinya tertimpa penyakit misalnya, apakah itu rumahnya kebakaran, hartanya kecurian atau semisalnya, adalah karena dirinya sedang dimurkai oleh Allah. Padahal bisa jadi justru terkadang kita diuji dengan berbagai musibah dan bencana karena Allah sedang menyiapkan kita ke tempat yang mulia di sisinya. Atau justru Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud menerima kembali kita sebagai hambanya jika dengan musibah itu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat dan mengakui segala kesalahan dan mengakui segala kemahabesaran Allah Jalla Jalaluh. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang seorang diuji dengan kesenangan seperti harta yang banyak, kemewahan, istri, anak-anak dan lainnya, namun bukan karena kemuliaannya jika tidak menjadikannya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita mesti yakin kepada ketentuan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa saja yang ditakdirkan Allah terjadi niscaya akan menimpanya, tidak akan meleset sedikit pun. Sedangkan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan menimpanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya oleh Allah kepada dirimu. Dan Rasul kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam juga bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi jasadih wa malihi wa waladih hatta yalqa Allah wa ma'alaihi khati'ah. Senantiasa cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada tubuhnya, harta dan anaknya, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai macam ujian, itu bisa jadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Kerusakan di muka bumi ini terjadi akibat dosa dan kemaksiatan anak Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebagian azab agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan musibah yang terjadi, jangan kita terlalu bersedih, berduka atas nestapa berkepanjangan tiada tara. Yakinkan diri dan mantapkan hati, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bahwa semua terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan demikian juga ujian dan cobaan yang telah kita alami itu merupakan bentuk lemah diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara jalan keluar yang terbaik, solusi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam senantiasa diberikan kejayaan dan kemuliaan, tidak lain agar kita semua kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i
wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila manusia umat ini telah disibukkan dengan jual beli atau proses ribawi, kemudian dia disibukkan dengan peternakan yang melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah, disibukkan dengan peternakan. Waraditum bizzar'i, disibukkan dengan pertanian. Wa akhadtum adnabal baqar, disibukkan dengan peternakan. Wa taraktumul jihad, dan dia meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dhullan. Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan, akan memberikan kehinaan dan kerendahan kepada umat Islam ini. La yanzi'uhu, dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, la yusliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali apa yang menjadikan umat-umat terdahulu, umat Islam, umat keemasan di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali apa yang menjadikan umat sebelumnya baik, yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan, fitnah, ujian dan cobaan karena kita menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan karena man khalafa amri, yaitu mereka yang menyelisih sunnahku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan falyusib." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, pasti Allah akan memberikan ujian musibah kepadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi suatu kaum itu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan ujian tersebut. Karenanya mari kita bersabar dan kita doakan saudara-saudara kita, kita bantu dengan sesuai kemampuan kita, dengan harta kita, dengan doa kita. Kita ulurkan tangan kita bantu mereka, ya, meringankan beban saudara-saudara kita yang beberapa hari terakhir ini, 4 hari yang lalu kalau tidak salah, saudara-saudara kita yang terkena musibah di Luwu Utara, di Masamba. Kita doakan mereka yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah, diampuni segala kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya. Dan kita semua menjadi pelajaran bahwa kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, kita salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu lahu biha asyra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwana lil muslimin al muwahhidin fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi biladil muslimin. Allahumma ahsun a'radahum. Allahumma ahsun a'radahum. Allahumma baddil khawfahum amna. Allahumma baddil khawfahum amna.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa na'udzubika min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma amitna 'ala al islam was sunnah 'ala fahmi salafil ummah. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya qadiyal hajat, wa ya sami'ad da'awat, ya rafi'ad darajat, ikdi hajatina hajatuna ilaika kathir. Allahumma adfa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal fitan wal musibah ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassa fil Indonesia wa fi Bontang wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.